Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan sedikit membahas masalah mesin-mesin yang diservis di Sinarjaya. Banyak juga atau sebagian orang mesin sudah dibongkar, sudah sudah diacak-acak sama teknisi yang mungkin bukan bidangnya, atau teknisi yang mungkin pemahamannya cuma selevel tinta printer yang kecil, tapi dia tanpa memahami bahwa ini akan menjadikan masalah besar. Si pemilik mesinnya juga tidak perhatian. Nah, terus juga akhirnya datang ke sini tuh udah berantakan. Bahkan ada mesin yang kayak orang tuh kalau itu tabrakan ini jadi kecelakaan lalu lintas itu, datang ke sini sudah kasih lihat videonya. Ya, kasih lihat videonya. Ini mesin sampai kayak orang sudah mau masuk ke ICU, ya, udah diplat ban semua. Jangan pakai suara ya, takut orang nanti ada ini. Ya, coba liatin aja. Kondisi mesinnya itu lecek dan sudah kayak orang tuh udah udah di perban sana perban sini, itu mengerikan kan seperti itu. Saya yang jualnya merasa ya ada semacam kok nggak sayang ya itu buang uang kok mahal-mahal kok mesinnya itu berantakan seperti ini gitu. Saya merasa menyayangkan, ikut merasakan menyayangkan. Sekarang mesinnya udah sehat ya. Ini mungkin bisa dilihat, coba Mila lewat sini. Lagi dites. Ya, mesin yang berantakan kemarin ini sudah nggak ada semua bisa digunakan lagi, ya. Nah, itu udah tadinya putus. Nah, hasilnya bisa dilihat udah di setting. Oh, tinggal masang. Ya, nanti coba kalau hasil. Nih tuh sekarang nozzle-nya ya sudah mulus sekali, ya. Nah, dia udah 242.000 lebar 361. Nah, terus juga ada yang mesinnya pernah dibongkar sendiri oleh pemiliknya, dan dia Mila boleh pakai stand kalau capek, ya. Mesin dibongkar. Datang ke sini betapa kagetnya mesin itu. Itu dia punya motherboardnya tuh disorder. Dengan pemahaman dia sendiri disorder. Ini kan ya rugi sendiri akhirnya. Nah, dia punya motherboardnya akhirnya nggak bisa dipakai. Harus diganti. Gara-gara itu disorder, akhirnya mengganggu mekanisme kerja mesin tersebut, headnya juga akhirnya kena. Jadi double pengeluarannya. Padahal kalau dia nggak disorder itu, ya, itu motherboard itu masih aman.
terhindar keluar uang 3 jutaan rupiah. Ini gara-gara nggak tahu mungkin apa waktu itu merasa terlalu hebat apa gimana gitu. Ya dianggap ini tuh sepele, enteng, sorder aja. Ini kan ini gampang, connect ke sini connect. Pengetahuan Anda belum ke sana, Bro. Masih kejauhan. Ini 119 item partnya. Enggak, bukan mesin yang seperti seri L, headnya diganti, tinggal ganti jalan. Ya. Ini semua harus diganti, setting ulang semuanya. Ya, terus daripada semua dia punya itu apa, kabel fleksi apa semua itu dicocokkan lagi sesuai dengan ketentuan daripada mesin ini. Itu semua dikembalikan. Kayak kalian kalau punya mobil, ya sekarang kan dikendalikan oleh Komputer, itu apa? Software. Jadi tinggal ini nyetel ini harus di ini sehingga menjadikan satu standar yang ditentukan oleh pabrik. Disinkronkan Ya, lagi. ini juga sama. Jadi kenapa saya harus berikan edukasi ini? Takut nantinya ada sebagian ini hanya dengar omongan karyawan yang notabene mereka tuh mungkin SMP aja nggak nyampe, ya, atau mungkin sebagian juga SD, ya. Kamu percayakan harga barang yang 20 sekian juta dan dia sok pinter untuk dibongkar-bongkar. Ini yang harus Ada juga yang lebih ini lagi, mengerikan lagi. Dia 1 tahun tidak pakai SJI. Datang-datang ke sini mesinnya dah berantakan. Ditanya kenapa nggak mau pakai SJI? Kata karyawan saya luntur katanya. Kok karyawan yang notabene pendidikannya hanya segitu, kok kamu percaya gitu? Terus pikirannya di mana gitu? Kok bisa sedemikian ini? Saya ingatkan, sampaikan sama konsumen. Tinta makin murah, ya. Sekali lagi, tinta cair makin murah atau toner fotokopi makin murah. Itu ada dampak. Kalau tinta cair makin murah, pigmennya makin sedikit. Kadar airnya makin banyak. Nggak mungkin tinta murah itu lembarannya akan banyak. Itu mimpi kamu. Nggak pernah terjadi. Jangan melawan apa ya? Logika. Ya. Jadi jangan gampang asal kita percaya begitu saja. Kita berani ngeluarin modal ratusan miliar, ya, bukan puluhan miliar. Berani mengeluarkan modal ratusan miliar. Itu bukan, kasarannya bukan asal buka usaha. Kok kamu percaya sama karyawan yang mereka sebetulnya nggak tahu pengetahuan apa-apa? Bahayanya lagi, sekedar percaya nggak masalah. Itu jadi dampaknya tuh head kamu rusak. Nah itu yang kejadian ini ada yang kemarin yang misalnya terjadi mainboardnya kena disorder, terus juga akhirnya headnya harus diganti. Bahasanya dari WA-nya itu saya sedikit menangkap bahwa seolah-olah habis hampir 10 juta itu gara-gara ya kasarannya ya karena diservis. Ini yang harus kita klarifikasi di sini karena nantinya mulut orang ya nanti ngomong kemana-mana itu bumerang bagi yang nggak pernah mengunyah atau orang yang nggak pernah mencerna. Ditelan bulat-bulat seperti itu. Ini bahaya. Saya ingatkan,
dia ganti motherboard atau ganti mainboard dan diganti head itu karena ulah sendiri, bukan karena Sinar Jaya. Saya kembali lagi, kalau dia nggak disorder, ya, kemungkinan mainboardnya masih bisa dipakai. Kalau head karena dia pakai tinta, kalau nggak salah pakai art paper, pakai apa? Dari tinta itu apa? Ada yang keluar air, Nah, keluar genangan itu. nah itu akhirnya mungkin dia tuh terhindar, itu paling habis beberapa juta rupiah untuk beli. Bisa setengahnya lah. Setengahnya terselamatkan. Nah ini juga yang mesin tadi yang saya videonya dilihatkan itu, yaitu datang ke sini berantakan. Teknisi di Sinar Jaya, kalau kalian tahu, sampaikan sama konsumen. Itu perbaikan tray segala macam, tatakan segala macam, itu diakalin oleh Sinar Jaya. Kalau menurutin daripada pemahaman daripada service center resmi, itu nggak ada yang kerjaan dikasih bantu-bantu pakai akrilik segala macam, nggak ada. Beli loh, beli, nggak ada main akal-akalan. Kayak kemarin diganjel itunya apa, ada kertas, ada apa, dan logikanya nggak masuk. Kenapa? Tahu itu adalah gear, ya. Iya. Kenapa dikasih super glue? Gear itu kan untuk muter, namanya juga gear. Kalau kamu kasih super glue, itu kan nggak bisa muter. Saya nggak habis pikir ini cara berpikirnya seperti apa gitu. Segampang itu menggunakan super glue. Nggak dikunyah dulu, asal main seenak hatinya. Ada sebagian mesin udah berantakan. Kenapa ini sampai berantakan kayak gini modelnya? Saya lihat di YouTube. Saya lihat di YouTube. Terus, tapi ternyata nggak segampang kayak gitu. Udah acak-acakan, baru cari dokter ke sini. Saya jadi ketawa. Oh, YouTube ya. Ini nggak bisa selesai sama YouTube. Ini nggak bisa selesai dengan YouTube. Banyak yang harus saya pelajari. Saya tidak memahami mesin, tapi setiap hari saya lihatin teknisi kerja. Ternyata ini bukan hal yang gampang. Tapi ada beberapa orang mesin datang ke sini bersih banget. Nah, saya anjurkan lagi sama orang. Ini sudah, dan saya tadi kembalikan lagi. Dimanapun kamu servis, mau motor, mau mobil, mau elektronik, mau apa, apanya yang rusak, ya itulah yang dikerjakan. Mesin kamu lecek, butek, udah menyon, udah segala macam, nggak urusan. Yang penting mesinnya sudah jalan kembali. Saya kadang-kadang ikut prihatin, ikut merasakan, waduh, nggak sayang ya, orang ini kok beli mesin joroknya kayak gini, kok nggak sayang sama uangnya. Nah, dasarnya itulah saya. Setiap mesin yang kesini, banyak yang pemiliknya sendiri bingung. Dan mesin saya bukan yang ini. Kenapa? Kalau perempuan itu sudah cantik lagi. Kalau laki-laki itu sudah ganteng lagi. Tanpa ada plat ban dan sebagainya. Ini mesin saya. Kaget kan? Itulah yang saya rasakan apa. Saya barusan ngobrol sama anak-anak, ya sama kalian juga. Saya
kecil saya cari uang. Pernah punya satu radio kaset merek JVC, itu saya nabung lama. Akhirnya satu hari saya dapat itu. Udah dapat, saya rapi, saya hati-hati, debu saya bersihkan. Sampai itu ada yang kotorannya yang di dalamnya itu saya pakai kuas bersihin. Merasa apa? Uang itu betapa susahnya saya dapat. Akhirnya saya nangis, kenapa? Gara-gara saya operasi usus buntu, saya nggak punya uang. Saya jual. Setelah dijual itu, tetangga yang beli tertawa terbahak-bahak karena barangnya sangat mulus. Di satu sisi saya nangis karena itu yang diinginkan oleh saya itu. Bertahun-tahun uang nabung bisa beli itu satu. Saya sampai harus direlakan untuk dijual. Saya termenung di kamar, saya sendiri nangis. Pernah juga saya punya TV Thomson. Itu yang Prancis zaman dulu, pertama orang TV color. Wah, itu mau dapat Thomson itu. Saya udah 4 kali datang ke showroom, ke toko. Lihat tiap hari lewat, lihat, pengen sekali TV itu. Padahal TV-nya kecil. Berapa? 14 in apa yang kecil. Wah, udah sedikit lagi uang saya mau sampai. Datang ke sana lagi, harganya naik. Aduh, nggak nyampe lagi duitnya. Ulang lagi. Pas saya mau ada lagi, ada saya kebutuhan yang lain. Akhirnya saya nggak ini. Nanti pas datang lagi di sana, berangnya kosong, belum ada. Keempat kali saya ke sana, baru dapat itu. TV itu satu. Pulang itu saya dilus-lus, dilap-lap sama saya. Saya memikirkan, kok orang yang punya mesin, pada itu untuk modal kerja, ya. Kok begitu sembarangannya itu? Apa enggak sayang uangnya itu? Maka dengan pemahaman tadi, mesin yang keluar dari sini, ya selalu kembali putih atau bersih seperti baru. Selanjutnya dia dirawat enggaknya, yaitu kembalikan lagi kepada kebiasaan hidup atau karakter orang itu seperti apa. Nah, ada juga saya kasih lagi mika. Untuk apa? Ya untuk supaya tidak masuk pipisnya tikus. Karena takut kena main bot. Kalau kena main bot ya wassalam. Ya. Nah, untung dari tadi mika tadi. Nah ini yang seperti ini. Ini untuk, coba dilihat. Nah ini Nah ini tujuannya untuk supaya melindungi mesin konsumen. Padahal begitu saya tawarin, reaksinya apa? Waduh, si Nadia cari duit lagi nih. Cari lagi keuntungan lagi. Bro, ini keuntungannya tidak lebih daripada 10.000. Ya, 100 biji cuma berapa sih? Kenapa enggak? Ada sebagian, udah Pak, saya udah punya. Saya pakai taplak. Pakai apa? Sarung. Spray. Saya bilang, makin kamu pakai spray, pakai sarung, pakai taplak meja, pakai apa? Tikus makin senang. Kenapa? Kenapa saya bikin transparan? Supaya tikus takut. Kamu pakai taplak meja, pakai bludru, pakai apa segala macam, tikus anget di situ. Lu tidur, tikus pakai ini kasur saya.
belum nyerapnya pipisnya tadi kan. Ini kan nggak bisa nyerap, dia begitu pipis dia langsung turun ke bawah, nggak akan kena mesin. Ini kita ngelindungin orang supaya mesinnya itu jadi menekan pengeluaran yang tidak perlu gitu. Tapi mindsetnya, wah Sinar Jaya nyari-nyari lagi nih, cari ini lagi. La ilaha illallah. 10.000 gitu, bro. Lu parkir aja 2 kali 5.000 2 kali parkir 10.000 habis. Ya, untuk kelas Sinar Jaya sebetulnya 10.000 itu, keuntungan 10.000 itu bukan terlalu hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang bikin saya bisa kaya raya gitu. Kamu 100 mesin aja berapa? 10.000? 1 juta perak? Setengah main bot pun enggak. Positiflah berpikir. Harapkan saya orang belajar untuk apa? Berpikir rasional. Saya inginkan orang supaya barangnya itu terlindungi, jauhkan dari pengeluaran. Siang nggak usah ditutup, ngapain juga, tikus juga nggak naik kali. Kalau ada siang tikus naik, tuh tikus itu sekalian dikere aja sekalian. Kurang ajar banget itu. Tikus nekat. Ya nekat banget itu tikus itu. Tapi dia justru kita sedang tutup tokonya, nggak ada orang. Disitulah dia mulai dia kerja. Dan akhirnya dia cari sesuatu, wah ini masih anget nih. Nah, dia di situ dia untuk ini. Sekalian dia numpang WC, ya itu dianggap toilet itu, yang celah itu. Kena motherboard, garu-garu kepala dah dia. Baru bilang, Masya Allah, gimana ini? Gimana? Lu yang kurang peka, dikasih edukasi begini, saya pakai ini. Dia pikir lebih indah, ya kan, lebih bagus, lebih kelihatan, lebih gimana. Saya bikin Mika ini udah muter otak seberapa lama itu. Mungkin kalau tahu, tanya Pak Hari. Dulu mau pakainya apa? Akrilik ya. Akrilik kalau mau tahu. Yang ditutup begini mau dia pakai akrilik. Harganya 1 juta lebih. 1 juta lebih kalau pakai yang tebalnya 5 miliar. 5 mili. Kalau pakai yang tipis, lu angkat tutup, patah. Kalau kuat, ini nggak mungkin lah 1 juta lebih. Tahu nggak, mesin dibawa ke sana, bawa ke sini untuk diukur. Ini saya lakukan itu untuk apa? Untuk mesin orang jangan rusak, jangan kena hewan, kotorannya, cecak lah apa, pupnya segala macam masuk ke sana. Ini yang mungkin kembali lagi apa? Orang terus bilang, munafik tuh Sinar Jaya. Apa? Pura-pura aja. Kalau dia partnya nggak laku, kan nggak ada penghasilan tuh. Saya bilang, ingatkan kepada konsumen semua, Sinar Jaya bukan cari uang di spare part. Sinar Jaya mencari pendapatannya dari apa? Tinta cair. Spare part itu tidak diinginkan oleh Sinar Jaya. Karena spare part membebankan pembeli. Ini ingatkan semua pada konsumen yang mungkin mindsetnya di sini cuma Sinar Jaya, cuma cari ini, cari itu. Kenapa saya berulang-ulang merekomendasikan pakai 15160? Kan saya udah ngomong berulang-ulang. Kalau kamu sekarang punya toko
Ya, jejerin mesin fotokopi 5, 3, 4 sana. Itu bukan untuk pajangan, bro. Lu udah ketinggalan zaman. Dunianya udah lain. Harusnya sekarang berpikirnya itu apa? Rata-rata yang beli 15160 itu mesinnya kontennya udah 200-300 ribu, bahkan ada yang 400 ribu. Adanya omset fotokopi yang begitu anjlok, itulah yang menolong usaha perusahaan kamu. Coba bayangkan sekarang, saya tolong kalian itu. Kalau kontennya jangan banyak-banyak, 100 ribu aja dulu. Itu kan A3 dia terima 4.000, nggak tahu kan berapa, 4.000 ya, sampai 5.000 satu lembar. Ya, kita pakai folio aja, ukuran yang folio gitu yang kecil. Ya, itu 1.000 lah minimal. 1.000 perak minimal. Ada yang 2.000 perak. Itu kalau 100.000 pukul 1.000 aja dulu, itu udah 100 juta. 100 juta, counter 100 juta, itu belum ada, kalau mesinnya dirawat baik-baik, tidak ada pengeluaran yang terlalu memberatkan. Paling pengeluaran daripada maintenance box. Maintenance box juga cuma 1 kali. Beli yang kompatibel yang SJ punya. Jadi dari yang ori itu harus diganti kan. Nah, ganti sama yang SJ. Nah, begitu ganti yang SJ, udah lewat 15 sampai 20 ribu, itu pakai chip SJ, dari SJ chip. Nah, terus ada orang lagi komen, SJ mahal, di luar murah, online murah. Memang nggak ada yang murah, ada yang murah. 30.000 juga ada. Ya. 40.000 juga ada. Nah, orang-orang yang pinter ini, yang otaknya terlalu hebat ini, kamu lihat, pasang, chipnya penuh nggak? 1/4, paling banter setengah. Sinar Jaya full. Kita kepake 20.000, kadang-kadang ada yang lebih. Ya, kalau colornya banyak ya 15.000. Yang murah-murah 3.000 aja udah habis. Lu beli lagi. Nah, yang apa namanya itu, kalau dihitungkan itu lebih murah apa lebih mahal. Jadi jangan apa-apa tuh buka mulut, belum dikunyah, belum diapa, ditelan bulat-bulat. Nggak pernah dikaji. Tinta cair murah-murah, cari yang murah. Saya udah bilang, ilmunya tidak ada, atau apa namanya itu, tidak pernah akan terjadi. Tinta murah itu lembarannya tuh banyak. Nggak pernah terjadi. Apa bantahan dari saya? Air lebih banyak, pigmennya lebih sedikit, gimana lembarannya akan jadi lebih banyak? Itu nggak mungkin. Sampai kepala kamu pecah aja nggak akan bisa ada apa pemahaman bisa lebih banyak kalau tinta murah itu. Enggak. Nah, terus juga dampaknya apa? Headnya hancur. Sekarang bayangkan kamu, termasuk saya, ya. Kadang-kadang lihat mesin orang counter sampai 300.000 lembar, 400.000 lembar. Ini yang orang yang teliti ya, yang maksud yang jaga mesin baik-baik. Saya kaget loh. Itu nozzle-nya itu masih 200 ribuan lagi, kemungkinan itu masih apa ya, masih baik.
headnya itu masih baik. Bayangkan kalau dia 300.000, 200.000 lagi itu 500.000 lembar. 500.000 lembar itu berarti setengah juta lembar. Ya, bayangin. Kalau diuangkan berapa itu Nur? Coba Nur hitung. 500.000 kali 1.000 aja. Ya, ini bukan ember ya. Miliar. Setengah miliar. Dengan mesin hanya 20 sekian juta. Kamu bisa mendapatkan uang segitu banyak. Jadi selama ini kamu pengeluaran ini, itu, sekolah, segala kebutuhan, ke dokter, segala macam itu tertutup oleh mesin itu satu. Maka kenapa saya selalu rekomendasikan mesin ini untuk ini, untuk diusahakan usaha fotokopi. Nah, terus orang yang kepintaran lagi, itu mah biasa, Sinarjaya itu mah yang itulah cari duit itu. Bro, semua juga orang cari duit. Cuman pakai duit, cari duit yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iming-iming kamu, segala kepintaran kamu untuk iming-iming orang, dosa kamu. Di akhirat ditunggu kamu. Kalau kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dagang yang lurus. Jangan aji mumpung. Jangan cari sesuatu penghasilan daripada spare part. Saya perintahkan semua sini teknisi. Kalau masih bisa diatasi, atasi. Jangan bebankan orang. Kenapa? Saya nggak tega orang untuk beli spare part mahal-mahal. Tapi kalau orang karena kecerobohan sendiri, di dalamnya ada segala macam benda, segala macam rusak. Itu harus mikir. Di Epson itu, sistemnya itu atau per unit. Nggak diecer-ecer seperti yang kamu bayangkan. Dan ini belum tentu di luaran ada barangnya. Jadi sayangilah barang kamu sendiri. Apakah Sinarjaya ketakutan karena nggak punya spare part? Salah kamu. Saya akan lihatkan sama kamu supaya kamu edukasikan juga sama ini, dan kamu semua bawa kamera, shoot kamera ini untuk apa? Nih spare part daripada Sinarjaya. Coba kamera kita lihatkan di sana. Ini balikin. Ini satu lemari ini khusus part untuk Epson, ya, sampai ke bawah. Di sini ada part untuk, bisa dilihat, mesin press, partnya, ya. Di sini ada untuk spare part untuk cutting stiker. Nah, dari mulai mainboard segala macam, ini jepitan segala macam ini kita lengkap. Ya, ini semuanya. Nah, ini daripada part glue binding. Ya. Ini part ke apa nih, Har? Ini Itu untuk Cutting stiker. masih. satu blok ini cutting. Ini satu blok ini cutting. Bayangkan saja kamu, motherboard apa segala macam kita lengkap. Bisa dibuka kuncinya. Ini mana? Takut backlight. Supaya ini edukasikan sama orang-orang, kita bukan hanya sekedar jual, tapi saya bertanggung jawab pada semua spare part. Ya, termasuk ini apa? Ya, mainboard ya. Mainboard semua, terus sampai, coba mungkin Pak Hari lebih tahu, jelasin. Ya, ini termasuk tadi mainboard, kita juga
sudah ada di power supply-nya ini yang sebagai strum masuk ke alat ini ya. Sudah kita ready juga, mulai dari yang tipe servo dan ini ya, sekali lagi mulai dari alas cutting. Nah ini alas cutting kita ready, untuk lampu pencahayaan juga kita ready mulai dari ukuran 1350 sampai 760. Nah ini dari mainboard yang servo, mainboard yang kamera kita juga ready, termasuk kabel-kabel fleksinya juga. Dan juga ini displaynya ya, displaynya juga kita ada, termasuk power supply. Nah di sini juga kita ada LCD yang ini yang Polentek sebelumnya ya, LCD-nya seperti ini, dan ini untuk Polentek yang baru sudah juga ready tersedia LCD yang tipe CCD ini, yang tipe touchscreen, dan juga sudah mau dilengkapi dengan kamera sensor. Juga kita ada sampai rollernya juga. Nah ini roller buat penjepit daripada stikernya ya, termasuk lahar-lahar kecilnya kita juga ready. Dari cartridge-nya juga kita ada. Nah ini solenoid lilitan, dan juga dari Bluetooth segala macam, termasuk penjepit cutting, nah, penjepit stikernya ya, dan juga daripada pisau-pisaunya. Jadi semua part di sini termasuk daleman ini, pisau-pisaunya juga kita ready yang ini, pisau cuttingnya. Untuk cutting ya. Termasuk pisau cuttingnya ya. Oke. Ya. Ini coba lihat ini BioBlend yang sekarang lagi saya pasarkan untuk mesin untuk penghancur sampah dapur ya. Dapur, nah ini kita makanan dapur. Pisaunya apanya kita juga ada semua. Jadi kita bukan asal jual, pertanggung jawabnya gimana sama orang kita harus ada. Ini termasuk karet-karet apa yang mungkin jadi bocor apa ini kita siapkan. Nah ini kayak mesin ini, glue binding. Ya. Nah, coba mungkin Pak Hari kasih Glue binding mulai dari elemennya, baik elemen yang main glue ataupun yang side-nya, karena kita punya mesin itu yang ada pinggirnya, lem pinggir. Nah, sudah kita ready untuk ininya ya, elemen segala macam, termasuk displaynya, panelnya, mainboardnya apa? Mainboard, dan juga ini board juga ya, jadi drivernya. Nah ini driver boardnya ada LCD-nya, semua sensor-sensor, termasuk elemen-elemen yang buat ini yang gini-gini kita siapin masuk semuanya. kabel-kabel ininya juga. Nah terus ini bawah ini khusus apa ini? Mesin FM. Nah laminating. Coba kalian laminating. buka. Oh lihat. Nah di sini ada display juga ya, panel display ya. Ini misalkan kalau jebol atau segala macam kita ready panelnya. Mainboardnya juga termasuk display angkanya tersedia, power supply termasuk trafo, gear, mainboard, motherboard, termasuk power supply, termasuk regulator, semua ada kita, dan termasuk juga roll-rollnya, halogennya semua. halogen, lampu heater pemanasnya juga, rollnya mulai dari yang paling Motor. besar yang 65 cm, yang 45 sampai yang 36 kita ready. Untuk motor-motor mesin laminating sheet juga kita ada. Ini untuk laminating roll termasuk kita ada. Begitu juga, nah ini yang paling sekarang lagi booming mesinnya ya, mesin pemotong atau digital paper cutter, mesin pemotong kertas digital. Dan kita sudah menyediakan untuk spare partnya, termasuk dari mainboard dari berbagai tipe. Ada yang tipe V Plus, VS Plus, yang 450 maupun yang 460 dan 490, semua kita ready, termasuk motherboard segala macam, dan juga LCD. Di situ ada knop-knop, sensor-sensor di sini. Nah ini dari beltnya juga, dari push paper belt, juga belt yang besarnya, termasuk ini untuk penarik kertasnya ya, paper pressing belt. Nah
paper passing bed ini yang untuk 490 maupun yang 460 kita juga ready. Nah, ada itu Semua termasuk traponya, trapo buat power supply motherboard. traponya di atas ya. Nah, trapo nanti di sini aja. Nah, lumayan di sebelah sininya, Ceng. Nah, termasuk drivernya juga kita ada. Nah, ini driver buat pengendali daripada motor penarik kertas. Itu mata pisaunya di bawah Dan ya. termasuk mata pisau. Nah, ini dari semua ukuran yang kita jual dari 450 sampai 490. Mata pisaunya kita ready. Juga cushion atau alasnya ya. Alasnya dari mulai 450, 460 sampai 490 kita juga ready untuk alas. Nah, jadi kalau kami ngomong ke konsumen spare part terjamin, ya ini buktinya. Ini ya. hanya salah satu yang di Di display, sebagian yang kita kecil display. saja. Ya, jadi nggak untuk ngiming-ngiming orang, nggak apa untuk asa banyak orang begini. Gampang Pak, ada apa-apa bawa sini Pak, nanti kami tanganin. Udah bawa apa? Maaf Pak, kebetulan barangnya kemarin ada, sekarang kosong. Pak nanti Pak inden dulu apa dulu. Ya itulah kebiasaan orang untuk ngiming-ngiming. Kami tidak, ya sorry. Nah ini satu, ini semua ini sampai ke bawah ini khusus Epson Betul. 15160 sama WFC. Ya, ini Ya, satu mungkin lembar ini buka. khusus Ya. untuk Mulai dari sana Epson. dulu, mulai dari Sana, sana. Ceng. Ya kita satu-satu kasih lihat orang. So, kamera deketin, biar ngerti. Nah, ini spare part daripada WFC dan juga Epson L15160. Nah, dari atas bisa kita lihat itu motherboard WFC sudah tersedia juga di sini. Motherboard WFC juga ini dari flexinya ya, kabel-kabel flexi untuk head, juga ada belt, Timing belt, segala timing macam. belt dan juga dibuka coba itu. Nah, chipnya ya sudah tersedia buat WFC. Nah, ini belt juga sensor atau encoder dibuka aja. Nah, encoder seperti ini. Atau pita sensor orang sering bilang ya. Dan juga ini belt PF untuk Nah, tipe terus yang juga WFC. terutama Nah, itu headnya, ada. main itu apa power supply-nya. Nah, ini. Ini Headnya. headnya bisa kita coba dilihat. Ininya di bawah yang ini. Nah, Nah, itu aja. head sudah WFC ya, sudah tersedia untuk tipe Hati-hati. WFC di CP Sinarjaya ini. Nah, seperti ini untuk head WFC. Baik tipe yang 58 ataupun yang 5390. Nah, Kita di sekarang sana sudah balik pompanya ke sini. sudah. Dan ini di bawah juga kita sudah Khusus 15160. betul. Ini Epson L15160. Bisa kita lihat ini kelengkapan head kita, sebagian kita simpan di sini. Nah, ini headnya. Ini semua head yang untuk kebutuhan L15160. Nah, ini head-headnya sudah kita ready seperti ini. Nah, ini saya rekan-rekan lihat ya. Baik. Ya, kita power supply apa, motor apa ya, semua kasih lihat. Oke. Nah, ini pompa termasuk cartridge-nya juga, termasuk pompanya, termasuk yang kecil-kecil, termasuk kar yang kecil di sini. Nah, bisa rekan-rekan lihat. Tuh. Ya, kita Sekecil-kecil ini. Ya, kita nggak menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak ini part-part yang kecilnya, termasuk stikernya tuh ada Itu tuh. power supply belakangnya. Nah, itu yang power supply itu, yang besar-besarnya. Besar geser aja. Biar nggak backlight. Nah, ini Mainboard segala macam. motherboard ya, itu mainboardnya, termasuk hinge yang buat engsel buat apa namanya scanner. Nah, ya ini termasuk ini belt-beltnya yang itu semua ini ya. beltnya yang L15160, Macam-macam. selangnya, pokoknya ini hampir ya memang keseluruhan yang terdapat di mesin kita spare part semua ready, 119 item. Termasuk kapas-kapasnya ini. Kapas-kapas saja kita ada, kapas-kapas.
kecil ini. Oh, Ini buat chip. chip. Buat chip. Dudukan buat chip. Bayangin ini Motor. sekecil ini apa ini dia? Coba yang gini-gini aja kita ada. Nah ini lubang atau sambungan selang pembuangan yang langsung keluar ke maintenance box. Ini sensor-sensor semua. Tutup daripada tank juga ada, itu yang biru. Nah, termasuk kabel fleksi ya. Dari semua kabel fleksi Ini kita apa ready. nih Pak Ari? Yang ini motor Pak, dinamo motor buat ASF. Nah, ASF. Terus Tutup head termasuk, gear-gear juga termasuk. Nah, per yang kecil, per yang sedang, semua sekecil ada. ini aja ini. Nah, Tuh, ini per. Dia per buat penarik ini belt PF. Ada di situ, penarik belt PF. Itu gear PF-nya juga kita ready, termasuk per. Nah, ini per buat PF juga ada. Sorry, CR. Nah, ini tutup tank, cap tank ini. Cartridge apalagi kita ready. Ini yang penting-penting dari mulai head tadi ya udah pompa cartridge. Nah, mulai dari apalagi ini subgear roller yang buat penarik kertas. Ini encoder daripada PF pinggir. Termasuk cheese atau adapter. Nah, ini ada adapternya ya, adapter buat adapter ASI buat pengisian tinta. Nah, ini ke bawah ini apa namanya? Dan juga di sini casing semua ada sekarang. Nah, ini berupa casing semua. Termasuk scanner. Nah, ini scannernya juga kita ada nih. Scanner apabila rekan-rekan kena scanner. Oh, sorry, ini bukan scanner tapi ini extension. Nah, ini buat tambahan kertas kaset. Buat tambahan kaset. Scanner mana di bawah itu? Ya, ini buat tambahan kaset yang tipe WFC. Jadi apabila rekan-rekan yang sudah mempunyai WFC mau menambah lagi tempat kertasnya, nah kita ready. Ya, extension ini optional pilihannya. Terus dari tutup apa itu namanya scanner atas ADF semua termasuk baki kertas atau tray di sini sudah kita ready. Juga housing atas. Nah, ini housing buat dudukan maintenance box dan juga jalurnya tinta semua kita ready. Yang mungkin kalau kita secara teori ya, secara ini kemungkinan nggak akan ada yang ini ya Pak ya. Iya. Kalau yang kayak gini nih. Iya. Coba Soalnya- terus ke sini dulu Nah, nanti ini kita ada kasih. lagi nih yang paling ininya sorry. Enggak itu belum. Buka dulu aja ini yang bawah sekalian. Nah, ini di bawahnya ini scanner. Scanner daripada scanner daripada L15160 ya. Juga ada housing scannernya, dudukan scanner atau rangka atau rumah scannernya juga kita ready. Penarik kertas yang di dalam ya juga ada. Oke, selanjutnya nih covernya. Cover pinggir daripada body. Nah, ini kiri kanan juga yang belakang. Termasuk ini juga roller penarik kertas ya. Nah, ini juga Bisa keluarin. Nah, ini sebagai penarik kertas duplek ya. Duplek itu yang bolak-balik. Dan ini part atau bagian dari baki kertas. Nah, ini yang sering rekan-rekan datang ke sini patah tuh. Harusnya diganti satu blok ini. Ini harganya lumayan bisa nyampe 2 jutaan. Tapi di sini kita dibetulkan aja dan 0 rupiah itu untuk ininya, paling servisnya aja ya. Nah, ini ke bawah kita ada buat L15160 kaset 2 ya, tempat kertas di kaset 2 ready. Juga ada ini yang kapas buat di atas itu penyaring daripada tinta. Itu juga ada kaset untuk tray 1 ya. Coba diangkat. Tray 1 dia lebih tipis biasanya. Iya betul. Bukan tray, kaset 1.
kaset 2 termasuk. Nah, ini housing guide di atas, jadi buat dudukan kabel ke sini. Ya. Tutup sampai tutup ininya juga kita ada tutup kertas ya, perapih kertas, kabel-kabel. Pokoknya ini semua spare part Epson L15160 mungkin kalau dirakit jadi mesin ini sudah satu unit. Oke. Nah, inilah yang mungkin sebagai wujud kami Sinar Jaya sebagai pertanggungjawaban kami pada konsumen, ya. Karena banyak orang cuman majangin mesin, ya. Tapi dengan satu pemahaman garansi, servis segala macam, sebari dia sendiri nggak punya spare part. Nah, sekarang spare part begitu aneka ragamnya ini. Kalau mungkin kalian sampaikan edukasi ini sama konsumen, ya. Apakah ini semua bakal ada yang beli? Bukan, belum tentu. Kalau head, ya, ini Ada pasti. ada yang beli, ya. Motor pasti ada yang Ada. beli, ya. Terus apalagi power Pompa. supply, Nah, ya. ini stiker ada yang Nah, beli nggak? Kayak stiker gini, siapa orang yang mau beli? Ya, terus tray, saya cerita. Ya. Tray ini orang udah pakai setahun 2 tahun. Traynya pecah, ya. Tray, Cover pinggir ya. pinggir-pinggir pecah. Ya. Dia disiasati pakai apa? Pakai plat ban. Beli lagi, kan nggak ngeganggu hasil, ya. Ya. Nah, pemahamannya, kalau kalian mau tahu, kemungkinan Epson ganti model, misalnya sekarang 15160, ganti model baru 17150 misalnya, ya, ini training nggak laku. Inilah bukti kami bertanggung jawab pada konsumen. Udah tahu barang ini mungkin juga nggak akan bisa jadi uang, karena hal-hal tadi yang bisa disiasati oleh Lakban. plat ban dan sebagainya, kami pun siap sediakan. Kita berani jual mesin 480 unit. Ya, kita buktikan sama orang. Ada keberanian kita, Sinar Jaya, untuk membuktikan sama konsumen. Barang siapa yang beli mesin dari Sinar Jaya, itu kami jaminkan spare partnya itu ada. Tapi ini semuanya hanya untuk konsumen SJ. Jadi kalau dia beli mesin di luar, itu urusan kamu cari sendiri. Ya, kami tidak jual untuk orang yang tidak beli mesin dari Sinar Jaya Dan tidak memakai SJI. dan tidak pakai SJ Ink. Nah, ke depan untuk teknisi saya udah kasih instruksi, kalau mereka mesin dibongkar sudah acak-acakan, kami nggak nerima. Ya, 1. 2, mesin tidak menggunakan SJ Ink, itu pun kami tidak melayani servis. Nah, perlu kita ketahui, nggak akan tahu, kita pakai tinta lain juga nggak akan tahu. Sinar Jaya tahu. Kenapa? Kami punya alat untuk mendeteksi warna yang disebutin Color detector. color detector. Khusus untuk tinta itu. Khusus tinta, jadi kita bisa tahu dia tinta beli dari SJ apa bukan. Nah, terus sekarang yang diservis di Sinar Jaya, besok mau diservis lagi, kita tes dulu tintanya. Ternyata bukan dari SJ, kita Langsung kembalikan. Kita nggak servis. Kenapa? Gini, kita ngobrol coba. Kadang-kadang konsumen, ya, suka ada semacam pemahaman apa? Gara-gara pakai SJ Ink rusak mesin. Bukan. Kamu pakai SJ Ink sampai kalau headnya betul-betul betul-betul di di headnya pakai SJ Ink, Ya. itu kemungkinan 300.000 aja Aman. itu. Maka kenapa kami berani garansikan di luar Epson, kita berani ngegaransikan 80.000. Nah, kenapa Epson garansikan 80.000?
Kami juga 80.000. Sedang dia kan yang punya brand, yang punya merek. Mungkin dia pikir kalau sampai 100.000 kan lewat garansi, udah nggak ada beban, ya kan? Udah out garansi. Betul. Sinar Jaya, jangan pemahamannya, saya beli mesin Sinar Jaya mahal, di luar murah. Banyak yang beli di luar, akhirnya apa? Mesinnya jadi bangkai. Ya tadi, setelah dia beli murah kan tidak ada pertanggungjawaban apa-apa lagi, nggak ada itu. Nggak ada pertanggungjawaban apa-apanya. Dilempar ke service center. Service center sekarang, absent service center, tutup. Udah nggak ada service center. Kalau lu sembarang beli di satu tempat, toko biasa, kan kalau ada apa-apa bawa aja ke sini. Dibawa ke sana, emang dikerjain di sana? Enggak. Dikolektifkan ke Jakarta. Nah, nunggu banyaknya itu kapan kamu? Nah, terus garansi kita udah lewat. Apa kita terus lepas? Enggak. Walaupun garansi servis sudah lewat, tetap kita layanin. Layanin dan kita asuh dan kita tidak minta lagi dana apa-apa. Maksudnya seperti orang pakai member, pakai servis, kontrak servis segala macam, nanti bayar tahunan segala. Sinar Jaya nggak pakai yang kayak gitu modelnya. Ya, jadi kalau kamu sebetulnya beli di Sinar Jaya lebih mahal daripada yang lain, sebetulnya itu kalau dipikirkan secara keseluruhan yang udah beli mesin di sini, kontennya udah 400 berapa ribu sama, dia merasakan nyaman, nggak ada beban apa-apa. Kalau main tendok beli dong. Masa main tembok ke urusan Sinar Jaya? Besok tintanya sekalian, ya kan? Beli mesin sama tintanya seumur hidup kan? Besok kamu jual tuh Sinar Jaya. Ya gimana? Ada hal yang beban orang, ada beban kita kan? Nah makanya saya bilang sekarang dalam kesempatan ini saya lihatkan, inilah partnya kami. Udah tahu spare part yang kemungkinan sampai ganti model pun tidak laku. Nah, jangan orang pikir, wah itu part penduduk banyak, pasan berarti goblok tuh. Masa dia nggak punya otak tuh? Yang gitu aja nggak akan ada beli, nggak tahu. Emang otaknya sebodoh kamu. Kamu berani jual mesin banyak, ya kamu harus buktikan. Karena ada juga di antara 400 sekian konsumen, ada orang yang teliti. Mesinnya masih baru, dia kebentur dari pare plat-ban. Enggak, gue mau bagus lagi. Ada. Cuman berapa dari 400? Setengah. Satu pun belum tentu paling satu. Jadi saya tahu resikonya. Bukan saya kayak banteng seruduk aja segala macam itu dijual. Enggak, saya tahu ada beberapa komponen mungkin nggak akan laku. Tapi untuk memberikan komitmen dan bukti pada konsumen, spare part terjamin, inilah bukti. Jadi ini satu-satu saya jelaskan ini biar konsumen sadar. Kamu beli mesin di Sinar Jaya terjamin seumur hidup sampai discontinue daripada model tadi. Dan setelah lewat 1 tahun itu tetap diasuh. Ya paling bayar servis per call. Ya maksudnya sekali datang bayar berapa. Tapi saya juga memerintahkan kalian jangan asal ganti spare part orang. Maka kenapa saya bilang kalau yang udah dibongkar acak-acakan, ya jangan dibawa ke SJ, kita tolak. Nantinya apa? Tahu nggak dampaknya? Wah, servis SJ mahal tuh. Nah ini, kalau kamu mau tahu, kenapa saya nggak mau? Kita kebagian getahnya. Dia yang out mesin, datang ke sini, minta dirakit kembali, tapi nggak mau keluar duit. Ini yang celaka kita. Kita pahamin kenapa perasaan sombong nggak mau terima servis, kan sama bayar. Bukan bro, getahnya yang nggak enak.
Kita nggak mau nantinya jadi bahan omongan di luar bahwa servis ke SJ abis-abisan. Kayak orang yang kemarin ganti head, ganti mainboard, disorder sendiri karena headnya juga udah acak-acakan, karena jorok, ya, jorok sekali lagi, ya. Akhirnya apa suaranya apa? Ini saya udah habis sampai 10 juta nih. Apa ada apa lagi nanti ini? Nah, ini yang saya nggak mau. Nah, orang yang seperti itu nanti di luar ngomongnya apa? Di SJ mahal. Servis cuma habis 10 juta. Padahal ke 10 juta bukan kesalahan Sinajaya, kesalahan yang punya mesin. Jadi kalau yang acak-acakan, ya sales di luar ingat, kamu jangan nerima mesin yang udah acak-acakan. Dan bakal ditolak sama saya. Ya, ingetin ya. Bukan nggak mau uang. Spare part ada. Mau spare part apa ada. Tapi kita nantinya di luar diomonginnya itu yang enggak sama orang. Saya inginkan apa? Cari uang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan saya, ucapan saya, perilaku saya itu setiap detik. Sekali lagi, bukan setiap menit, setiap detik saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawabannya. Jadi di sini tidak ada yang aji mumpung mesin masuk ke sini semua kita ganti karena spare part lengkap. Enggak. Kalian balik lagi tanya. Kalau nanti tuh spare partnya kalau nggak laku rasain tuh. Sekarang jual mesin udah 400 sekian unit kamu. Satu set ini jujur untuk Sinajaya ya tidak terlalu beban kalau toh nggak laku itu yang kecuali head ya power supply motor itu kan fast moving ya. Itu yang kecil-kecil tadi ya kayak tray segala macam sampai akhir model nggak laku. Udahlah bagi Sinajaya itu mesin juga udah terjual sekian ratus unit, sudah 400 sekian unit. Mungkin akhir tahun ini bisa sampai 500 sekian unit. Ya udah. Nantinya taruh di satu sudut sama saya di museum 15160. Yang nggak bikin bangkrut Sinajaya juga. Iya kan? Cuman spare parts hanya beberapa ini. Memang kita total spare part itu nilai uangnya sangat spektakuler. Mungkin bisa beli Fortuner satu. Ya. Kita berani jual mesin, berani tanggung jawab daripada resikonya. Orang hidup belajar untuk apa? Untuk selalu berpikir jangan merugikan orang lain. Berapa mesin yang servis ini saya bilang sama Pak Hari, kamu monitor gimana mesinnya sekarang lancar nggak? Ke admin saya minta tolong ditanya segala macam. Kenapa? Saya ingin orang servis mesin di sini selanjutnya bisa cari uang. Kenapa? Kita harus belajar untuk bertanggung jawab sama orang. Belajar untuk apa? Belajar untuk bisa memahami itu orang beli dengan keringat ya, jangan sampai barang itu jadi mubazir. Maka selalu saya monitor sampai ke admin, coba ditanya gimana, masih ada ini enggak, masih jalan enggak, segala macam. Itu kan selalu kita ngambil paham seperti itu. Ya, inilah yang sebagai satu tanggung jawab sama orang. Nah, terus juga satu hal lagi yang tadi ada hal yang kemarin saya suruh bikin, ada surat itu? Ada. Coba lihat. Ini semua ditempelin di mesin semua ya, yang pernah diservis, tempelin semua. Coba baca. Surat itu. Ini surat pemberitahuan. Ini nanti ini ditempel di mesin, ya. Surat pemberitahuan. Coba Mila tolong baca. Diberitahukan kepada konsumen yang membeli Epson L15160 dan Epson WFC 5390 atau 5890 di Sinajaya
bahwa mesin tersebut digaransikan head 80.000 lembar untuk L15160 dan 40.000 lembar untuk WFC 5390 atau 5890. Agar garansi tersebut tetap berlaku, maka 1. Mesin harus menggunakan tinta cair SJ Ink tipe dye karena sering terjadi kerusakan head printer setelah menggunakan tinta merek lain. Kedua, mesin harus diservis oleh teknisi resmi dari CV Sinar Jaya karena tidak semua teknisi dapat menguasai mesin tipe ini. Yang ketiga, mesin harus diservis di kantor CV Sinar Jaya, tidak melayani servis di tempat konsumen. Yang keempat, mesin jika sudah diservis di luar teknisi Sinar Jaya dan datang dalam kondisi berantakan, maka akan dikenakan biaya servis minimal 500.000 di luar biaya penggantian spare part. Yang kelima, kami memiliki peralatan khusus yang dapat mendeteksi mesin yang menggunakan tinta SJ Ink atau tinta merek lain. Maka kami akan menolak layanan servis bagi mesin yang tidak menggunakan tinta SJ Ink. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah ini kenapa penting ini saya berikan. Kenapa saya harus tekankan orang pakai SJI? Kalau pakai SJI, tidak pakai tinta lain, saya memberikan sedikit estimasi, itu nggak pernah di bawah 200.000. Nggak pernah di bawah 200.000 lembar. Kalau toh sekarang taruhlah 200 lembar dia kena, ini ngomong paling pahit, ya 200.000 lembar udah kena headnya, itu kan dia udah 200 juta di situ. Dia udah balik modal bahkan berapa 200 juta berarti 8 hampir 7 biji mesin. Dia udah bisa beli 7 unit mesin itu. Yeah. 60 untuk sekarang ya Kopi Center. Aduh udah dah. Itu Kopi Center udah tinggalan zaman. Udah kasih tahu konsumen. Bukan ngiming-ngiming. Kamu kalau nggak punya ini, buktinya apa? Orang yang servis 15160 ini selalu ngomong apa? Pak, bisa nggak ditunggu? Sifatnya goyang, ini segala macam. Ya itu pas di sini kerjaan nggak begitu banyak ya kita bisa dilayani. Tapi kalau yang menyangkut head tadi, kenapa harus di running? Ya karena tadi tidak semudah yang kamu bayangkan. Yaitu semuanya harus di setting lagi, di restart lagi. Itu mulai dari nol. Kan kadang-kadang mesin Epson dia udah lebih daripada 300 atau 400 ribu. Dia kadang-kadang kepala headnya itu kan agak lemot, tahu nggak? Agak lemot tuh agak pelan, jadi nggak secepat baru. Nah itu kan perlu disinkronkan lagi supaya dia bisa kembali lagi cepat setelah ganti head. Nah itu kan di tempat lain nggak ada. Nah terus juga sekumplit ini, saya berani taruhan kalau ada dealer yang bisa sekumplit ini, mana? Tunjukkan kamu, buktikan di sosial media bahwa saya bisa lebih komplit daripada Sinar Jaya. Untuk mendapatkan partnya susah, karena ini nggak ada part KW, nggak ada, semuanya part daripada original. Itu setiap hari kita harus cari kemana sumber segala untuk bisa mendapatkan ini. Jadilah ini kenapa part harus taruh uang sampai hampir satu mobil Fortuner, bahkan mungkin lebih. Karena itu untuk dapatnya juga nggak gampang. Ya itulah, sampaikan sama konsumen, jangan dibongkar sendiri kalau pas kamu ngirim mesin. Ada apa-apa, langsung video call dengan teknisi supaya bisa dipandu.
Ada kemarin satu orang mungkin konsumen OLED dan beli timing bell apa beli apa? Iya, Pak. Ya. Ditanya kan, bisa nggak masang? Bisa. Emangnya tinggal kamu tali kolor kamu tinggal diikat, Iya. bongkar, dibongkar itu. Akhirnya dibawa ke sini. Akhirnya dibawa ke sini. Dipaksakan lagi, ada sebagian lebih gila lagi di tempat servis sembarangan itu. Itu body ini tuh kan sistemnya tuh pakai itu apa? Soket pengunci. Track gitu. Dia nggak tahu di mana ada baut, di mana yang pakai soket dia nggak tahu. Dia dicolek, dicongkel seperti itu. Akhirnya Patah. apa? Soketnya patah. Udah patah nggak bisa presisi lagi, nggak bisa rapat lagi. Itu banyak yang dulu kejadian seperti ini. Nah, terus juga yang konsumen ingatkan, jangan telat masukin tinta cair. Jadi kan ada itunya, Ada peringatan. peringatannya. Iya. Begitu ada peringatan langsung masuk kamu. Kalau enggak, kejadian juga ada sini. Sampai kita 7 keliling tuh mau ngebongkarnya. Warnanya ada satu warna nggak bisa keluar. Padahal headnya masih bagus. Iya. Bongkar angin palsu lah di dalam. Terus juga nggak tahu gimana jadinya ini sampai dibongkar semua, sampai dicek fleksinya. Ini nggak, takut ada yang nggak nyambung dan sebagainya. Repot kan? Udah nggak ngerti mesin, sok bongkar. Udah bongkar nggak terima pasang, datang ke sini acak-acakan. Sayangilah uang kamu, karena kalau mbah YouTube itu kan belum tentu ahlinya. Karena masang pun banyak yang di tempat orang lain, baut itu banyak yang tidak terpasang. Dia dianggap enteng. Saya pernah nanya di Jepang, nanya liliunan kalau dikumpulin. Kalau nggak berfungsi, kami nggak pernah bikin lubang itu, lubang baut di situ. Di kita sembarangan nggak dipasang kembali, dianggapnya apa? Nggak penting, nggak penting dalam pemahaman kapasitas otaknya dia. Tapi untuk ahli itu pasti ada dampaknya. Maka saya perintahkan juga kepada teknisi di sini. Ini amanah, orang kasih mesin di sini servis, kamu bertanggung jawab. Satu baut pun, ya. Satu butir baut pun kamu tidak boleh hilang dan kamu harus tanggung jawab dipasang kembali. Andai kata dari si baut supaya penuhkan daripada lubang-lubang yang sudah disiapkan oleh pabrik. Kenapa? Ya tadi kita diberi amanah sama orang. Barang orang masuk ke Sinar Jaya misalnya menjadikan satu mulut macan ini, wah kita kerjain gitu. Enggak. Kan saya bilang, setiap detik perilaku saya diawasi sama Yang Maha Kuasa. Ya, ingatkan itu. Ya, kalau kita ingin aman nantinya di akhirat. Kalau ingin kamu nanti mendapatkan satu kenyamanan di akhirat, inilah kesempatan kita untuk cari bekal. Belajar untuk apa? Sportif dalam dagang. Jadi kalau ada orang segala macam, itu mungkin orang kurang cerdas. Wawasannya sempit, picik, kerdil. Jadi seolah-olah kita berbuat apa aja, cari sesuatu. Padahal kita gak usah bikin ini kali. Ada kesini genjot aja, 500.000, ganti partnya semua. Peduli amat tuh di luar mau ngomong apa. Tapi kan saya nggak mau terjadi seperti ini. Karena bagi saya, nama baik itu betapa mahal harganya. Saya bisa berkembang sampai hari ini, bisa bikin perusahaan di luar negeri segala macam. Itu karena apa? Karena kita hidup dalam pemahaman komitmen dalam hidup. Ya, sampaikan sama konsumen, saat ini kalau yang belum pakai 15160, 1 tahun lagi ke depan kamu udah tertinggal.
Dan kemungkinan juga fotokopi kamu akan tutup. Kenapa? Kamu nggak ada pendapatan. Ngandelin yang hitam. 1 menit cuma 4 lembar. Orang nunggu udah cap. Sini bang. Udah, saya kopi yang tempat lain aja. Datang ke seberang. 1 menit 30 lembar. Selesai. Dia 1 menit 4 lembar. Berarti harus nunggu berapa menit? 10 menit lebih. Iya. Udah keburu gosong orang. Nah, fotokopi nggak usah diperbanyak karena 5 tahun kemungkinan ke sana. Orang sudah dunianya udah print semuanya. Saatnya untuk perubahan. Orang kadang-kadang tawarin mesin elektrik. SJ itu loh, cari duit lagi. Ya memang saya cari duit. Cuman pakai otak saya. Itu justru meringankan kamu. Kalau ada order besar segala macam, kamu nggak usah repot. Nah, dan proses cepat, hasil presisi. Terus kamu pakai ini terus, ngejim aja sekalian. Yang repotnya kalau yang karyawan Nah, perempuan ya, Pak. karyawannya perempuan. Besok udah Pak izin dulu. Nah, terus yang laki nyeri cangkeng katanya kan, sakit pinggang. Besok Pak, saya mau keluar. Cari lagi karyawan baru kamu. Mending jujur. Terus sampai dia bisa. Kan harus diajarin kan tiap hari. Kamu udah berbuih-buih tuh, air liur kamu udah berbuih-buih, udah ngomel-ngomel tiap hari. Itu orang belum pintar-pintar tuh. Makan hati tiap hari kamu. Ganti karyawan baru bukan solusi. Tapi sebaliknya, kamu sebagai owner, sebagai pemilik, jangan semuanya karyawan, tergantung karyawan. Kamu tuh yang punya duit tuh elu apa karyawan? Ini yang kejadian tinta cair katanya SJ, dia lapor sama yang pemiliknya. Itu tintanya SJ itu blobor katanya. Dia cari yang murah, yang ada komisi. Buat karyawannya. Buat karyawannya. Majikannya digoblok-goblokin juga nggak tahu. Nah inilah kita kenapa harus pakai otak kerja. Belajar untuk memahami. Tidak semua orang akan memberikan satu yang positif, nilai positif bagi diri kamu. Kamu percaya orang boleh. Cuman bagaimanapun juga kamu harus cerdas. Blobor, mana gua lihat. Nah gitu dong. Ya kan? Nah ada juga yang di sini daerah Cidurian sana orang. Kenapa nggak pakai SJ? Apa katanya? Gelap. Gelap itunya. Gelap hasilnya. Nyalain ke tinta SJ. Nah akhirnya apa? Saya sampai ngutus suruh hari ke sana. Kita bawa sama mesin-mesin. Mesinnya bawa. Nih, liatin. Apa yang salahnya? Settingan. Settingan komputer. Komputernya apa? Dari komputer. Ya, settingan dari komputer. Dari komputernya. Udahnya baru. Oh iya ya. Soalnya kata karyawan saya. Waduh, hebat loh. Lah, segala karyawan. Kita punya otak untuk apa? Sepi, inovasi nggak ada. Semuanya cuman ya udah, nasib terima nasib. Putar otak. 5 miliar sel otak kita nih, setiap orang 5 miliar sel otak. Pakai dong tuh selnya, biar cerdas sedikit. Dunia ini untuk ditaklukkan, bukan untuk jadi kita untuk tempat mengeluh. Kalau kita mengeluh sampai kapan kamu? Perut kamu kan nggak bisa tahan, pengeluaran kamu kan nggak bisa tahan, pengeluaran biaya sekolah, biaya hidup, biaya berobat, biaya macam-macam kan nggak tahan gitu. Akhirnya apa? Ya udahlah. Sepulang kampung solusi.
Di kampung lu mau kerja apa? Hah? Banyak orang yang pulang kampung mengadakan usaha ini, usaha itu. Belum tentu itu juga memberikan satu pemahaman yang luar biasa. Ada sebagian orang buka usaha di kampung, tapi produksinya tuh akhirnya harus dijual keluar pulau atau balik lagi dijual ke pulau lain. Nah, ini memberikan indikator apa? Kalau barang lo bisa diserap di sekitarnya kamu, itu bisa laku. Ngapain kamu harus buang-buang puluhan juta untuk dijual ongkos, dijual ke pulau lain? Itu menandakan apa? Barang kamu tidak diserap di sana. Nah, mending kalau profitnya besar. Nah, profitnya nggak ada. Ya udah. Ya tinggal hitung mundur. Nah, itu juga resiko. Makanya inilah yang saya selalu bilang, dalam pemahaman seperti ini, kita tidak bisa dalam kondisi hanya menerima kondisi yang ada. Kita harus berani untuk apa? Inovatif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.